Oke, selanjutnya, jadi teman-teman nih, kenapa saya menampilkan brand manufaktur HMI di dunia? Bukan berarti saya hari ini sedang berjualan gitu ya. Tetapi di dalam suatu bidang otomasi, itu akan erat sekali dengan brand-brand manufaktur HMI dan PLC. Dan di mana yang brand-brand yang teman-teman tertampil di sini, itu brand-brand yang 5 besar yang cukup eksis ya di berbagai industri. Artinya, kita tidak bisa menyingkirkan satu sama lain ya. Kita brand mandate, kita sukanya brand ini karena konteksnya biasanya di industri itu tergantung implementasinya menggunakan sistem kontrol apa. Artinya di Creative Station juga ini menyajikan berbagai pelatihan brand gitu ya. Artinya teman-teman bisa coba ikut di kelas premium untuk belajar beberapa versi pelatihan atau brand berkaitan dengan PLC dan HMI. Karena yang saya rasakan biasanya juga sama gitu, cukup lama untuk adaptasi dengan software yang baru, terutama konfigurasi-konfigurasi. Oke, di sini teman-teman saya sudah azan asar berkumandang, jadi boleh deh teman-teman bisa sambil mengisi kuis yang disajikan oleh tim ya. Kemudian nanti saya boleh sambil sedikit membaca suatu pertanyaan dari teman-teman. Oke, boleh ini dijawab dulu fungsi utama dari HMI. Oke ya, kita buka Q&A dulu. Ya, jadi memang yang digambar memang saya contohnya pakai Siemens, tapi tadi ada juga di awal-awal project itu saya menggunakan video Cytek. Jadi hanya sebagai contoh. Nah, oke, ada suatu pertanyaan dari teman-teman ya. Saya coba jawab. SCADA itu memang butuh jaringan atau gimana ya, Kak? Oke, jadi eh, memang di sini ada pertanyaan. Biasanya ada SCADA, ada DCS, ada HMI. Dan HMI itu, kita berbicara HMI itu adalah sebuah interface dalam skala kecil. Jadi bayangannya skala kecil. Biasanya HMI itu suatu desain interface untuk mengendalikan suatu mesin. Tetapi di suatu sistem SCADA itu juga ada sebuah interface gitu ya, HMI, di mana fiturnya biasanya sama, ada overview gitu ya, ada kemudian ada data logger, alarm, event alarm gitu. Tetapi kalau kita berbicara SCADA, biasanya itu sudah levelnya sudah lebih tinggi. Karena kalau kita berbicara SCADA itu kan ada supervisory, controlling, and data acquisition. Dan biasanya erat sekali dengan prinsip, ketiga prinsip telemetering, telesignaling, telekontrol. Di mana kalau kita berbicara tele, itu berarti sudah jarak jauh. Nah, dari segi komunikasi, protokol, bahkan desain sistem yang didapatkan atau disajikan oleh sistem SCADA itu biasanya lebih kompleks gitu ya. Dan terutama pengontrolan jarak jauh ini, di mana berarti ada suatu protokol khusus atau sudah terhubung dengan cloud, internet gitu ya, atau kita terhubung dengan suatu jaringan ya, berbasis fiber optik gitu, udah jarak jauh itu sudah masuk ke sistem SCADA. Tapi pada dasarnya biasanya di dalam SCADA itu ada AM gitu ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Kemudian oke, ada yang bertanya, laptop spesifikasi minimalnya apa ya untuk software engineering ini? Ya, betul. Jadi memang untuk software engineering itu cukup berat ya, cukup berat, dan kita harus mengikuti spesifikasi atau requirement yang dibutuhkan oleh software tersebut. Tetapi mungkin ya kalau boleh saya izin merekomendasikan ya dengan misalnya grafiknya yang cukup tinggi atau minimal standar prosesor i5 ke atas, dan terutama biasanya di operasi memorinya misalnya minimal SSD lah, itu cukup mengcover, jadi nggak terlalu lemot gitu ya. Oke gitu ya. Nah, boleh deh di sini teman-teman ada polling juga ya, sambil diisi sambil saya menjelaskan, nggak apa-apa ya. Oke, ada yang bertanya dari Kasal Sabila ya, apakah video designer ini bisa digunakan untuk Modbus protokol dengan microcontroller? Bisa ya, asal misalnya seperti mikronya itu mendukung salah satu driver yang disediakan oleh video designer atau HMI ET gitu ya.
biasanya Modbus RTU gitu atau Modbus TCP itu biasanya umum gitu. Jadi bisa ya. Kemudian ada satu pertanyaan nih, satu lagi mungkin ya. Bagaimana perbandingan cost untuk panel kontrol yang memiliki HMI dan konvensional, dan juga apakah semua panel kontrol sebaiknya menggunakan HMI atau ada kasus tertentu saja yang memerlukan HMI jika mempertimbangkan biaya, efektivitas, dan efisiensi. Terima kasih. Oke, menarik pertanyaannya dari Mas Ismud atau Pak Ismud mungkin ya. Jadi memang dalam mendesain suatu sistem kontrol itu kita berbicara tidak harus modern gitu ya, tidak harus canggih berbasis HMI gitu ya, tidak harus berbasis SCADA gitu ya. Tetapi kita lihat dulu biasanya konteks suatu sistem operasi yang diinginkan dari suatu mesin itu, apakah dia memerlukan HMI atau tidak. Contoh misalnya kalau kita mengontrol suatu sistem sederhana untuk pengontrolan water level control, atau misalnya suatu mesin yang hanya bisa dioperasikan latching, power reverse, saya rasa itu tidak butuh HMI gitu ya. Tetapi kalau misalnya sudah dibutuhkan kita setting hari ini produksinya berapa, outputnya berapa, alarmnya seperti apa, data history yang ditampilkan seperti apa, gitu. Itu berarti pertimbangannya biasanya sudah menggunakan HMI gitu ya. Karena kita juga dibutuhkan gitu hal-hal pertimbangan seperti itu ketika kita mendesain suatu sistem kontrol. Oke, boleh. Ini mungkin masih ada nih pollingnya ya. Dijawab nih teman-teman terkait dengan benefit yang pengen didapatkan untuk penunjang karir. Jadi boleh deh nanti ya, silakan dibaca. Oke, jadi sedikit mungkin ini juga sudah azan sudah selesai gitu ya. Saya coba lanjutkan kembali materi yang akan saya bawakan mengenai materi HMI Schneider. Oke, jadi sebelum masuk ke materi HMI ya, saya ingin coba sedikit overview di PLCM 221. Jadi teman-teman yang nggak ikut di pelatihan PLC sebelumnya, saya akan overview dulu sedikit tentang PLCM 221. Jadi PLCM 221 ini adalah suatu PLC produk Schneider seri Modicon 221. Di mana PLC ini memiliki fitur ya, di fiturnya ada digital input, ya modul input, modul output, kemudian modul komunikasi gitu ya. Kemudian ada juga suatu pengontrolan modul analog input gitu ya. Di mana analog input ini dikhususkan untuk menerima suatu input atau sinyal dari parameter-parameter sensor analog ya. Biasanya besaran temperatur gitu ya, atau kecepatan, level, atau pressure gitu ya. Nah, tetapi yang paling penting karena kita hari ini berbicara komunikasi HMI dan PLC, nah, PLC ini kita lihat dulu apakah di situ ada modul komunikasi atau tidak gitu ya. Dan di PLC M221 ini menawarkan dua komunikasi. Pertama berbasis Ethernet network ya, atau menggunakan jaringan Ethernet ya, di mana teman-teman kalau di internet biasanya di rumah-rumah biasanya ada port Ethernet gitu ya. Di PLC M221 ada, ini digunakan untuk komunikasi HMI bisa, atau kebutuhan download dan upload program bisa. Dan ada serial link port RS232 atau RS485 yang nomor 4. Jadi RS485 ini juga bisa digunakan sebagai sarana media komunikasi antara PLC dan HMI, tetapi dari segi protokolnya yang berbeda gitu ya. Biasanya kalau 485 ya pakai Modbus RTU gitu ya. Jadi ini berbeda. Oke. Lalu kemudian di PLC dan HMI ini, karena HMI-nya menggunakan series ET dan ada PLC series M221 ya. Jadi tentunya di PLC itu ada pengalamatan, atau PLC ini diprogram dengan alamat-alamat tertentu seperti contoh persen IW, QW, atau teman-teman yang sudah punya dasar di pemrograman PLC ini bisa cukup mudah mengerti atau memahami gitu ya. Dan pengalamatan ini digunakan untuk salah satu memori atau alamat saling bertukar data antara PLC dan
HMI gitu ya. Karena biasanya ya HMI juga tidak akan bisa mengambil suatu data jika PLC-nya tidak ada program gitu ya, kosongan, ya tidak akan bisa gitu ya. Dan dalam programnya dalam bentuk apa? Nah, salah satunya mungkin ladder diagram. Di pelatihan hari ini kita akan coba buatkan program PLC-nya yang sederhana ya, dan kita langsung ambil parameter dari nilai-nilai alamat yang ditampilkan atau suatu memorinya langsung dibaca oleh HMI. Oke, tanpa berlama-lama nih ya teman-teman, pasti teman-teman menunggu sekali tentang HMI ET Series ya, menggunakan software Video Designer. Boleh teman-teman sambil buka software juga boleh gitu ya. Nah, oke nih teman-teman, jadi HMI ET Series ini ya, itu salah satu produk dari Schneider ya, di mana HMI ini untuk bisa melakukan suatu operasi ya, operasi pengontrolan ya, operasi pengontrolannya dibutuhkan software ya, software Video Designer Basic namanya ya. Artinya kita akan mendesain overview atau tomo itu menggunakan Video Designer Basic. Dan kita lihat dulu nih model HMI. Jadi kalau kita lihat dari salah satu model HMI yang diproduksi oleh Schneider itu banyak ya, tapi salah satunya ini adalah model, jadi ET itu adalah model ET, kemudian serinya, seri ke-6 ya, kemudian kita melihat kode ya, jadi kodenya itu ada 4, 5, 6, 7, dan ini menentukan ukuran layar. Jadi teman-teman ketika nanti teman-teman seperti tadi ya, ada pertanyaan pertimbangan sistem kontrol, menentukan sistem kontrol, dan menentukan HMI-nya juga ada pertimbangan gitu ya. Dari segi ukuran panel biasanya. Jadi kadang kita butuhkan HMI yang 7 inch ya gitu. Kadang kita butuhkan 10 inch, 12 inch, bahkan sampai yang 15 inch. Jadi tergantung kebutuhan. Dan yang paling penting biasanya tipenya. Ada yang standar. Standar itu bagaimana? Nanti saya jelaskan di 01, nah itu ada no Ethernet port. Jadi selain tadi kalau PLC Schneider-nya ada Ethernet port, misalnya kita HMI-nya tidak ada Ethernet port, itu sudah dipastikan kita tidak bisa mengkomunikasikan HMI dan PLC-nya melalui Ethernet. Tetapi kita bisa komunikasikan dengan port yang lain, misalnya serial S485. Jadi kalau kita membeli misalnya atau menggunakan suatu HMI tipe HMI ET 6400, sudah dipastikan 6000 itu series ke-6 model ET, bahwa HMI itu 7 in dan model tipenya standar gitu ya. Jadi nanti teman-teman boleh coba kalau misalnya penasaran lihat spesifikasi benar nggak gitu yang saya coba sampaikan di sini, itu akan menentukan dari segi size dan tipe. Oke, nah lalu dari HMI series ini ya teman-teman, itu bisa apa saja yang didapat, yang fitur-fitur yang ada pada HMI ET series. Terutama ini yang tipe 00. Jadi tipe 00 itu yang standar yang lumayan lengkap gitu ya. Yang pertama ada status LED. Jadi teman-teman di sini ada status LED, atau kalau jelasnya di sini ada lampu. Itu biasanya sebagai indikator bahwa sudah masuk atau sudah diberi input power, biasanya seperti itu ya. Powernya di poin yang H ini itu membutuhkan 24 volt DC. Ya, biasanya HMI itu membutuhkan 24 volt DC. Kemudian di sini ada dua tipe USB ya. USB Type A, USB Type B ya. Mohon maaf, micro B ya, di mana HP-HP Android ya biasanya. Kalau sekarang udah Type C gitu ya. Nah, micro ini biasanya digunakan untuk download project. Jadi teman-teman ketika teman-teman ingin menampilkan suatu desain ya, itu biasanya didesain dulu di software Video Designer Basic. Dan nanti ada prosedur untuk mendownload ya, atau mentransferkan project yang teman-teman buat ke dalam HMI gitu ya. Itu melalui micro USB, USB micro B bisa gitu ya. Oke, kemudian di sini ada baterai ya, baterai slot. Biasanya baterai ini bukan untuk power tapi untuk backup ya, backup memori ya. Kemudian ada
Ethernet. Nah, jadi ini menarik. Ada Ethernet interface. Artinya kalau misalnya kita berkomunikasi ya, akan mengkomunikasikan PLC dengan internet, mohon maaf dengan PLC, ada port Ethernet. Berarti ini sudah bisa berkomunikasi dengan PLC yang ada port Ethernet. Seperti itu ya. Kemudian ada serial COM 2 dan COM 1. Biasanya ini untuk RS232 serial dengan 485 biasanya ya, 485. Dan sudah dijelaskan tadi power connector. Jadi teman-teman bisa lihat ya dari model di HMI ET series ini di model belakangnya seperti apa ya. Oke. Nah, ketika saya berbicara fitur HMI tadi ya artinya kita ingin tujuan awal itu kita ingin mengkomunikasikan antara PLC dan HMI. Nah, secara infrastruktur atau misalnya media jaringan yang dibangun ya, media komunikasinya, kita misalnya menggunakan Ethernet, berarti kita pakai kabel UTP gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita pakai RS232 atau RS422 atau 485 ya, mohon maaf 485 biasanya kita menggunakan soket DB9 misalnya ya, DB9 male female dengan kabelnya isi 9. Tapi yang biasanya yang digunakan sih 2 gitu ya. RXTX atau AB atau D plus, D min gitu ya. Nah, tetapi yang menjadi satu bagian penting setelah kita membangun media infrastrukturnya, antara HMI dan PLC yang akan berkomunikasi secara program, itu ada protokol biasanya, protokol komunikasi. Penerjemah, ya, penerjemah. Contoh misalnya kita akan berbicara dengan orang luar negeri. Artinya protokol yang disepakatinya kan bahasa Inggris gitu. Jadi itu bahasa yang dimengerti oleh bangsa kita dan orang luar negeri gitu. Dan protokol komunikasi ini kalau kita baca definisinya, jadi seperangkat aturan yang dapat digunakan dalam proses menerima atau mengirim data antara dua atau lebih perangkat yang berkomunikasi. Dan kalau kita analogikan tadi antara orang berbicara ya menggunakan bahasa Inggris, kalau di protokol alat atau mesin HMI dan PLC itu berbagai brand biasanya punya protokol gitu ya. Kalau Modbus sih udah umum karena Modbus itu dulu berdiri sendiri dan akhirnya diakuisisi gitu ya. Modbus RTU, Modbus TCP atau Unitelway gitu ya. Tetapi biasanya kita berbicara brand Omron itu ada gitu. Phoenix Ethernet gitu serial ada. Kemudian kalau misalnya Mitsubishi itu ada Melsec, kemudian TCP atau serial juga sama. Nah, jadi ini suatu protokol yang harus kita setting atau kita tentukan dulu dalam suatu HMI, di mana nantinya HMI ini digunakan untuk membaca atau mengontrol suatu perangkat di PLC. Kira-kira seperti itulah ya, teman-teman. Jadi nanti saya akan memperlihatkan di hands-on di software ya, di Video Designer, dia akan support apa saja gitu ya, drivernya nanti saya akan perlihatkan. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut, oke ya. Jadi mungkin ini ada suatu hands on dulu nih. Saya jadi akan memperlihatkan suatu software Video Designer Basic untuk konfigurasi protokol gitu ya. Jadi mungkin sekitar 8 menit lagi kita akan berakhir ke sesi kedua. Saya akan coba dulu memperlihatkan software Video Designer Basic-nya. Ya. Jadi ini adalah satu software Video Designer Basic. Oke, teman-teman boleh sambil diisi kuis sambil saya menunggu membuka software. Nah, ini ya. Bisa dilihat ya, teman-teman. Oke, boleh deh kasih feedback saya apakah sudah terlihat atau belum gitu ya. Software yang saya tampilkan di layar teman-teman. Nah, ya. Oke. Nah, gini, teman-teman, ini adalah suatu software mesin Video Designer Basic untuk mendesain suatu sistem desain HMI gitu ya, HMI untuk HMI ET series ya. Jadi kita akan coba di sini ada touch to chess. Ini kita bisa memasukkan beberapa objek gitu ya. Kemudian di sini ada navigator. Navigator ini untuk apa gitu ya. Kemudian nanti ada toolbar yang akan membantu teman-teman fungsi
menentukan atau mendesain suatu desain HMI yang diinginkan. Tetapi saya akan coba langsung deh. Jadi di sesi kedua kita langsung hands on ya gitu ke software. Kita akan coba create new project. Jadi teman-teman boleh kalau udah ada yang punya softwarenya bisa sambil mengikuti gitu ya. Nah, pada awalnya kita ingin mendesain suatu project HMI, kita harus create new project terlebih dahulu. Kemudian kita akan memberikan nama ya. Misalnya kita akan membuat plan water level control misalnya. Jadi WLC atau misalnya disingkat WLC bisa gitu ya. Kemudian description komennya silakan. Misalnya teman-teman bisa isi dengan water level control. Nah, biasanya di sini ada tipe. Tipe itu target ya. Tipe itu tipe HMI yang digunakan gitu ya. Target ini menentukan. Biasanya nanti kalau berbicara komunikasi, nanti saya menceritakan prosedur komunikasinya di sesi kedua itu. Biasanya ada satu PLC dioperasikan oleh 2 HMI, itu biasanya bisa gitu ya. Itu tergantung target. Tapi kalau misalnya kita mensimulasikan untuk pengontrolan satu HMI gitu ya, seperti contoh satu HMI dan satu PLC, kita akan langsung menggunakan single target. Nah, bisa juga ketika teman-teman misalnya di suatu project, teman-teman projectnya supaya safe gitu ya, tidak di copy atau di duplicate gitu ya. Itu teman-teman bisa memprotek project teman-teman gitu. Itu ya menggunakan password. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi lagi, selanjutnya next. Nah, jadi target name-nya apa? Misalnya HMI WLC. Karena target name ini akan muncul di navigator gitu ya, navigator di halaman ini. Jadi kita akan coba lihat mau target tipenya tipe HMI ET atau GXU. Karena PJ Designer Basic ini untuk basic HMI gitu ya di Schneider. Tipenya hanya GXU atau HMI ET. Karena hari ini kita mengambil suatu topik HMI ET ya, jadi saya akan coba menggunakan satu tipe HMI dengan tipe standar ya. Karena ini 01 nggak ada Ethernetnya. Saya mau coba pakai yang 6500 ya. Berapa in berarti ya teman-teman bisa coba lihat lagi ya. Kalau 6500 itu adalah HMI dengan tipe 10 inch ya dengan lebar resolusi layar gitu ya. 1024 kali 600 gitu ya. Oke. Nah, target ini si HMI ini karena dia menggunakan protokol tadi disediakan port Ethernet. Ethernet itu biasanya nanti ada suatu alamat IP address yang dimasukkan atau ditentukan gitu ya. IP address ini kalau kita berbicara jaringan nanti ada kelasnya juga gitu ya. Dan saya coba dulu masukkan IP kelas C ya kalau tidak salah ya. Misalnya IP 192.168.0.5 kemudian subnet mask 255. Karena biasanya kalau HMI-nya bawaan gitu ya, itu biasanya dikasih default HMI gitu. IP address bawaan gitu. Jadi itu nanti kita bisa rubah atau modifikasi IP address itu. Nah, ketika kita berbicara protokol, ini teman-teman ya, di sini kan ada protokol komunikasi. Ya. Jadi komunikasi itu tadi drivernya ada apa aja? Kita bisa coba add di sini. Driver, manufaktur. Contoh, saya di sini Schneider Electric Industry ya. Jadi kalau misalnya PLC-nya M221 seperti ini ya. Mohon maaf, ini PLC M221 dan HMI ET series. Saya akan coba bahwa di PLC M221 itu dia bisa support Modbus TCP dan RTU gitu ya. Saya akan coba pilih TCP atau RTU ya. Atau yang lain kan ada unitary way gitu ya. Tapi saya akan coba TCP karena tadi sudah dimasukkan protokol mohon maaf IP address. Tetapi kalau teman-teman HMI-nya berkomunikasi dengan PLC dengan berbagai brand, kita lihat dulu. Jadi drivernya atau protokol yang bisa disupport oleh HMI ET apa saja. Kalau misalnya teman-teman milih Mitsubishi, teman-teman bisa pilih tipe PLC-nya apa, atau misalnya Omron misalnya ya. Saya coba lihat Omron.
Oke, Om Ron pins Ethernet atau yang SIO ya, misalnya serial gitu ya. Boleh, jadi ini bisa ditentukan.